Orang siapa yang berkurban, dia mempunyai kemampuan untuk berkurban. Karena kenapa? Ketika kita berkurban, setiap tetesan darah yang pertama menetes, kita sudah diampuni dosanya. Surau TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wahdina siratal mustaqima. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita meneruskan kajian, marilah kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada guru-guru kita, kepada masyayikh kita, kepada semua pejuang agama Allah. Semoga Allah masih berkenan memberikan lindungan dan keselamatan serta memberikan barakah umur, dan kepada para syuhada, para masyayikh, para ulama yang sudah wafat, semoga Allah mengampuni semua dosanya dan menerima semua amal solehnya bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, sekarang ini adalah tepat bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini dikatakan bahwa adalah sebuah bulan yang merupakan Allah mencurahkan semua pahala, kebaikan dan amal soleh. Makanya bulan Zulhijjah 10 hari sebelum tanggal 10 bulan Zulhijjah, artinya tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 10 bulan Zulhijjah ini adalah amal yang Allah sangat mencintai amal-amal tersebut. Kemudian di bulan Zulhijjah itu merupakan sebuah keutamaan besar. Ketika kita mengamalkan, kita beramal saleh, kita beramal baik di bulan Zulhijjah, banyak keutamaan-keutamaan yang kita dapat. Apa saja amalan itu? Yang pertama, kita zikir sama Allah. Kita selalu mengingat Allah dengan cara bagaimana? Perbanyak yang namanya takbir, perbanyak yang namanya tahlil, perbanyak yang namanya tahmid. Apa takbir? Bacaan takbir itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana bacaan tahlil? La ilaha illallah. Bagaimana bacaan tahmid? Alhamdulillah. Makanya ketika disambung di bulan di hari raya itu, bacaan hari raya, bacaan takbir hari raya disambung semuanya antara takbir, tahlil dan tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu dilakukan 3 hari berturut-turut, 10, 11, 12. Ada yang mengatakan sampai 13 bulan Zulhijjah. Perbanyak takbir, perbanyak tahmid, perbanyak tahlil. Kemudian di bulan Zulhijjah ini Rasulullah bersabda, tidak ada amal saleh yang paling dicintai oleh Allah kecuali ini ada bulan 10 hari bulan Zulhijjah. Jadi di bulan Zulhijjah ini ada tanggal 1, ada tanggal 2 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Dan ketika kita beramal saleh, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang sahabat bertanya, "Wal jihad fi sabilillah ya Rasulullah?" Walaupun pahalanya dibandingkan dengan pahalanya berperang untuk membela agama Allah, apakah itu masih belum sepadan?
walal jihad fi sabilillah, kata Rasulullah. Walaupun itu berperang di jalan Allah, walaupun kita berjihad di jalan Allah, belum sepadan. Tapi Rasulullah menambahkan, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi, orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang berperang di jalan Allah, tapi dia walam yarji, kemudian dia tidak pulang. Artinya apa? Dia meninggal, dia bertempur, meninggal di medan perang, dia mati syahid, baru itu sepadan dengan pahala-pahala amalan-amalan kita di hari 1, hari 2 sampai hari ke-10 bulan Dzulhijjah. Luar biasa. Ada beberapa sejarah. Makanya kita harus mengkaji sejarah biar kita paham kenapa kita berpuasa di tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Kenapa kita berpuasa di tanggal 2 bulan Dzulhijjah. Di tanggal 1 itu Allah mengampuni dosanya Nabi Adam alaihissalam. Jadi ketika Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga bersama Siti Hawa karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Adam di surga, kemudian Allah turunkan Nabi Adam dan Siti Hawa ke dunia. Nabi Adam tidak henti-hentinya beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Dan di tanggal 1 bulan Dzulhijjah Allah mengampuni dosa Nabi Adam. Makanya apa hikmah ketika kita, apa fadilah, apa keutamaan ketika kita berpuasa di tanggal 1 bulan Dzulhijjah? Allah akan ampuni dosa-dosa kita, kemudian akan mengampuni semua kesalahan-kesalahan kita selama kita hidup di dunia ini. Jadi keutamaannya adalah ketika kita berpuasa di tanggal 1 bulan Dzulhijjah, Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Kemudian di tanggal 2 bulan Dzulhijjah Allah mengampuni yang namanya kesalahan, Allah ampuni dan mengabulkan doa-doa Nabi Yunus. Nah, Nabi Yunus ini adalah seorang nabi yang meninggalkan umatnya pada waktu itu karena sudah tidak kuat. Karena tidak kuat, dengan izin Allah, biqadrillah, kemudian Nabi Yunus itu dimakan oleh ikan yang besar. Disitulah Nabi Yunus berdoa, kemudian bertaubat di dalam ikan itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ya Allah, saya ini adalah orang yang zalim ya Allah. Ya Allah, saya orang zalim, ampuni saya ya Allah, kata Nabi Yunus. Kemudian apa hikmah yang kita ambil ketika kita berpuasa di tanggal 2 bulan Dzulhijjah? Ketika kita berpuasa di tanggal 2 bulan Dzulhijjah, hikmahnya adalah Allah ampuni dan mengabulkan semua dosa-dosa kita, seolah-olah kita beribadah 1 tahun tanpa maksiat. Coba, di mana sekarang sulit kita mencari orang beribadah 1 tahun full tanpa maksiat. Begitu, kita beribadah, maksiat jalan, ibadah lanjut, maksiat lanjut, begitu sekarang. Bagaimana kalau kita mengamalkan ini? Kita berpuasa semuanya, kita berpuasa di tanggal 2 bulan Dzulhijjah, insyaallah Allah akan menilainya. Kita seakan-akan atau seolah-olah kita berpuasa atau beribadah 1 tahun full tanpa melakukan maksiat. Subhanallah, kita bisa amalkan itu. Kemudian di tanggal 3 bulan Dzulhijjah Allah kabulkan doa Nabi Zakaria. Wah, ini luar biasa. Jadi Nabi Zakaria ini adalah seorang nabi. Jadi Nabi Zakaria ini adalah seorang nabi yang memang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan doa Nabi Zakaria. Kemudian kalau kita berpuasa di bulan Dzulhijjah tanggal 3 ini, hikmahnya apa? Allah kabulkan segala doa kita, mengampuni semua dosa-dosa kita. Kemudian Allah akan memberikan kita kebahagiaan yang sangat luar biasa. Gini, makanya kita kalau seumpamanya kuat untuk melakukan puasa di tanggal 3 bulan Dzulhijjah ini, lakukan puasa. Kemudian di tanggal 4 bulan Dzulhijjah Nabi Isa dilahirkan. Nah, jadi Nabi Isa kalau ditanya Nabi Isa itu dilahirkan kapan? Nabi Isa itu dilahirkan tanggal 4 bulan Dzulhijjah atau Dzulhijjah. Jadi
Jadi Nabi Isa dilahirkan. Apa hikmahnya ketika kita berpuasa tanggal 4 bulan Dzulhijjah? Hikmahnya adalah terhindar dari kesengsaraan dan kemiskinan. Insya Allah, kalau kita seumpamanya mengamalkan puasa di tanggal 4 bulan Dzulhijjah, Allah menjauhkan kita dari kemiskinan, kesengsaraan. Pasti ada, pasti ada. Allah menolong kita, Allah bantu kita dengan beberapa cara untuk mendatangkan rezeki tanpa mensengsarakan kita atau memiskinkan kita, insya Allah. Kemudian di tanggal 5, Nabi Musa dilahirkan, begitu. Ini kejadian Nabi Musa dilahirkan pada tanggal 5 bulan Dzulhijjah. Apa hikmahnya ketika kita berpuasa di tanggal 5 bulan Dzulhijjah? Allah bebaskan dari kemunafikan dan azab kubur. Ini kalau kita menghitung dosa nih ya, kalau kita menghitung kemunafikan kita ini nggak terhitung jumlahnya. Nggak terhitung jumlahnya. Apalagi ketika kita berbicara azab kubur nih ya. Kita sebagai manusia tentunya pernah melakukan, bukan cuma pernah, ini pasti mutlak ini kita melakukan kesalahan. Tidak jauh kita akan dekat dengan azab kubur ini. Jadi insyaallah kalau kita seumpamanya di tanggal 5 bulan Dzulhijjah kita berpuasa, insyaallah Allah akan selamatkan kita dari azab kubur dan kemunafikan. Sahabat Islam yang dirahmati Allah, di tanggal 6 Allah buka pintu kebajikan untuk nabi-nabinya. Jadi di tanggal 6 Allah buka pintu kebajikan nabi-nabinya. Jadi semua kebajikan yang dicurahkan kepada Nabi dibuka pada pintunya itu dibuka pada tanggal 6 bulan Dzulhijjah. Apa hikmahnya? Ketika kita berpuasa di tanggal 6 bulan Dzulhijjah, Allah pandang kita dengan rahmat dan tanpa adab. Jadi Allah selalu memandang kita dengan kasih sayang yang luar biasa. Kemudian Allah tidak akan memandang kita sebagai orang yang diadab, begitu. Kemudian di tanggal 7 Allah penutup neraka sebelum tanggal 10. Jadi pintu neraka itu ditutup sama Allah selama 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Itu ditutupnya tanggal 7 bulan Dzulhijjah. Jadi tidak dibuka sebelum tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Hikmahnya apa? Ketika kita berpuasa di tanggal 7 bulan Dzulhijjah, Allah buka 30 pintu kesenangan, kebahagiaan. Jadi Allah kasih kebahagiaan buat kita, 30 pintu kebahagiaan. Dengan berbagai cara kebahagiaan Allah buka pintunya. Dan Allah tutup 30 pintu kesengsaraan. Allah, sebuah kesengsaraan yang akan kita alami, Allah sudah tutup pintunya. Penderitaan yang harus kita jalani 30 penderitaan, Allah sudah tutup pintunya. Jadi Allah sudah buka pintunya apa? Pintu 30 kebahagiaan. Subhanallah, luar biasa ini. Coba kita amalkan saja ya, biar kita hidup bahagia ini, biar senang. Menurut ukuran hati, bukan akal. Jadi kalau hati senang, belum tentu akal ini senang. Jadi kalau akal senang, belum tentu juga hati senang. Bagaimana ketika ukuran hati yang senang, fa insyaallah hidup itu akan tentram. Walaupun kita secara akal tidak senang secara duniawi, fa insyaallah akan tenang di mata Allah, dan kita merasakan kesenangan itu abadi di dalam diri kita sendiri. Ketentraman itu dirasakan secara abadi di dalam diri kita sendiri, tidak bergantung pada kehidupan dunia. Kemudian di tanggal 8 disebut sebagai Yaumut Tarwiyah. Yaumut Tarwiyah ini adalah tanggal 8, di mana di sini ketika kita berpuasa di tanggal 8 bulan Dzulhijjah akan memberi pahala yang tidak terkira. Jadi Allah akan memberi kita pahala yang tidak terkira. Besarnya seperti apa, banyaknya seperti apa. Jadi kita selama ini buat pahala saja bisa dihitung. Kebaikan kita setiap hari saja kita bisa dihitung, gitu. Apalagi pahalanya nanti. Jadi kalau kita berpuasa di tanggal 8 bulan Dzulhijjah ini, Allah kasih secara cuma-cuma. Apa itu? Pahala yang besar, pahala yang banyak, sampai tidak terkira, sampai tidak terhitung jumlahnya berapa, nominalnya berapa, kuotanya berapa. Allah tidak menghitung itu, dari saking banyaknya Allah kasih dengan cuma-cuma pahala yang besar itu.
Di tanggal 9 itu yang dinamakan Yaum Arafah, hari Arafah. Pada waktu itu jemaah haji melakukan wukuf di padang Arafah. Apa hikmahnya ketika kita berpuasa di tanggal 9 bulan Dzulhijjah? Allah ampuni dosa kita selama 2 tahun. 1 tahun dosa-dosa kita yang sudah lampau, masa lalu kita, 1 tahun yang sudah kita lewati, Allah ampuni dosa kita. 1 tahunnya lagi dosa-dosa kita yang akan datang. Kita belum apa-apa, kita belum ngelakuin apa-apa, Allah sudah hapus dosa kita, Allah sudah ampuni dosa kita. Luar biasa. Coba, walaupun 1 hari ini ya, Yaum Arafah ini, tanggal 9 bulan Dzulhijjah, coba kita ya, sempatkanlah untuk berpuasa. Fa insyaallah Allah akan ampuni semua. Karena dosa kita itu enggak terhitung jumlahnya. Mungkin kalau kita kalkulasi antara dosa dan pahala, antara kebajikan dan kejelekan, itu lebih banyak kejelekannya. Antara dosa dan pahala lebih banyak dosanya, begitu. Jadi kalau seumpamanya kita mengamalkan ini, fa insyaallah Allah akan ampuni 1 tahun yang sudah terlewati, dan 1 tahun yang akan datang dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di tanggal 10 ini dinamakan Yaumut Tasyriq, bukan Yaumut Tasrik, bukan pakai kaf, tapi pakai qaf. Yaumut Tasyriq. Kalau Yaumut Tasyriq pakai kaf, itu hari-hari yang dimusyrikkan. Jadi hari musyrik itu nanti. Jadi kalau orang ngomong Yaumut Tasyriq, salah. Yang benar bagaimana? Yaumut Tasyriq. Itu Yaumut Tasyriq, hari tasyrik. Apa artinya tasyrik? Daging yang dikeringkan. Jadi kalau di sini ini namanya dendeng, dendeng. Jadi dendeng itu adalah ikan sapi yang dikeringkan, kemudian dikasih kelapa, kemudian itu bisa awet kita makan gitu. Itu ya artinya tasyrik. Bukan tasrik, tapi tasyriq, pakai kaf, tasyriq. Jadi di tanggal 10 bulan Dzulhijjah dinamakan Yaumut Tasyriq. Barang siapa yang berkurban, dia mempunyai kemampuan untuk berkurban. Karena kenapa? Ketika kita berkurban, setiap tetesan darah yang pertama menetes, kita sudah diampuni dosanya, istri kita sudah diampuni, anak kita pun sudah diampuni dosanya. Luar biasa. Makanya jangan pelit untuk berkurban. Ketika kita mampu untuk berkurban, keluarkan harta kita, keluarkan uang kita untuk membeli kurban. Kalau kita sudah mempunyai hewan kurban, keluarkan untuk disembelih. Jadi kita disunnahkan untuk menyembelih sendiri sebenarnya ya. Hewan kurban itu disembelih sendiri kalau bisa. Kalau kita mampu menyembelih sendiri, sembelih sendiri. Karena pada waktu itu Siti Fatimah berkurban, kemudian Rasulullah berkata kepada Siti Fatimah pada waktu itu, "Wahai putriku Siti Fatimah, ini kurbanmu, sembelihlah kurbanmu, sembelih sendiri kurbanmu." Kemudian Siti Fatimah menjawab, "Ya Rasulullah, kalau saya memang kuat menyembelih sendiri dan saya tidak takut dengan darah, ya Rasul, saya akan menyembelih sendiri." Baik, kalau kau tak kuat dengan darah, kalau kau tidak tega dengan hewan ini, saya yang akan memotongnya. Tapi kamu kesini, kamu saksikan, kamu lihat hewan kurbanmu lagi dipotong. Jadi kalau kita berkurban, kalau orang lain yang menyembelih, kiai, siapapun yang menyembelih, yang berkurban harus datang, harus hadir menyaksikan hewan kurbannya disembelih. Semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan kurban ini. Karena itu sebagai penebusan dosa. Fa insyaallah dosa-dosa yang kita lakukan, keluarga kita, istri kita, anak kita akan diampuni oleh Allah, dan di hari kiamat darahnya, tulang belulangnya semuanya akan datang kepada kita. Untuk apa? Untuk menyaksikan bahwa hewan yang kita kurbankan akan menjadi penyelamat buat kita, fa insyaallah di akhirat nanti. Insyaallah semoga kita dimampukan oleh Allah untuk berkurban semuanya dan semuanya.